Baik, Ustadz, eh, kita minta kepada Ustadz Dr. Haji Murwatul Usko LCMA untuk memberikan taujih kepada kita bersama. Silakan, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah limpahkan, atas segala rezeki yang telah kita pergunakan, atas segala kenikmatan yang kita rasakan. Mudah-mudahan karunia demi karunia, rezeki demi rezeki membuat kita selalu mengingat kepada zat yang telah memberikannya kepada kita, dan mudah-mudahan rasa syukur kita dari waktu ke waktu semakin baik. Janji Allah pasti dan janji Allah sekali-kali tidak akan pernah mungkir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian salam serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi yang kita cintai dan Nabi yang kita sayangi, dan tidak pernah ada cinta dan sayang dalam hidup ini kecuali ada bukti. Siapapun yang mengaku cinta kepada seseorang, maka akan nampak buktinya dalam kehidupan. Ayah ibu yang sayang pada anaknya, maka akan nampak dalam kehidupannya. Anak yang sayang kepada orang tuanya juga akan nampak dalam kehidupannya. Oleh karenanya, kalaulah seorang ayah sayang kepada anaknya, maka nama anaknya akan sering disebutnya. Sebagaimana ungkapan yang sampai kepada kita, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu akan sering menyebutnya. Maka kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisan ini akan sering menyebut namanya dan kemudian bersalawat dan bersalam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sebagaimana cinta juga akan siap untuk membela. Kalaulah ada orang yang mencintai seseorang lalu dia tidak pernah membelanya, maka bukan cinta mungkin yang hadir dalam kehidupannya. Bukan cinta yang bersemi dalam jiwanya, akan tetapi cinta yang benar pasti akan menumbuhkan pembelaan. Ayah ibu yang cinta pada anaknya pasti akan membela anaknya, begitu juga sebaliknya. Anak yang cinta kepada ayah bundanya, maka pasti akan membela ayah bundanya. Mudah-mudahan begitu juga kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta, maka kita akan bela beliau, karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu, orang yang mencintai seseorang pasti akan membelanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW teladan dalam membina rumah tangga. Hal ini tidak perlu untuk kita khawatirkan lagi, langsung Allah tegaskan dalam Al-Quran. Kalau mau ikut kepada seseorang, maka Al-Quran sudah menegaskan yang akan kita ikuti itu adalah Rasulullah SAW. Kalau seandainya akan menjadikan seseorang itu sebagai tauladan, akan menjadikan seseorang itu sebagai orang yang pantas untuk diikuti, itu adalah diri Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW tersebut contoh tauladan yang baik untuk orang-orang yang berharap pertemuan dengan Allah dan hari akhir, dan kemudian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya apa? Tidak perlu cari jauh-jauh lagi. Kalau kita akan meniru, maka tirulah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin bahagia, maka bahagialah bersama apa yang kita dapati daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun perjalanan waktu ini begitu panjang, ya, jarak antara kita dengan beliau 14 abad lamanya, maka nilai-nilai beliau tanamkan tidak sedikit pun akan berkurang ketika dipraktekkan. Hasilnya akan tetap sama, karena yang mutiara tetap akan jadi mutiara dimanapun dia akan berada. Bahkan kemudian Rasul juga mengingatkan kepada kita, khusus untuk tema kita sekarang ini. Kalaulah ada kriteria kebaikan, kalaulah ada kriteria kualitas, maka ternyata Rasul menegaskan, kalau ingin melihat orang baik, maka lihatlah bagaimana dia dengan keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nggak perlu jauh-jauh untuk mencari siapa yang terbaik atau siapa orang baik. Lihatlah bagaimana perilaku seseorang dalam keluarganya. Kalau yang ditunjukkan kepada istrinya atau kepada suaminya atau kepada anak-anaknya adalah nilai-nilai kebaikan, maka
Kita tidak perlu ragu bahwasanya nilai-nilai kebaikan itulah yang ada pada diri orang tersebut. Rasul menegaskan bahwasanya yang terbaik itu bukan dilihat hanya daripada sholatnya, bukan dilihat hanya daripada zakat dan puasanya, akan tetapi yang dilihat adalah khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, khairukum li ahlihi, orang yang paling baik kepada keluarganya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarga. Artinya apa? Kalau kita ingin menaikkan derajat kita di sisi Allah, kalau kita ingin untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, maka cara yang di antara cara yang perlu untuk kita tempuh adalah perbaiki sikap kita dalam keluarga. Sebab sikap kepada keluarga menunjukkan identitas dan kualitas diri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, istri mana yang tidak ingin disayang oleh suaminya, dan suami mana yang tidak ingin dihormati oleh istrinya? Maka itu semua ketika diwujudkan, dia akan menjadi energi yang luar biasa. Cobalah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita dilepas oleh istri, ya, dengan muka mungkin cemberut, maka mungkin akan menimbulkan dampak pada pekerjaan kita. Tapi cobalah dilepas dengan muka yang sumringah, maka kemudian akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kerja kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika suami pulang, maka kemudian yang didapatkan oleh istri adalah pujian. Maka beban berat yang terasa dari pagi sampai siang mengurus anak dan kemudian juga mengurus rumah tangga akan terasa hilang oleh sang istri. Tapi ketika sang suami pulang ke rumah dalam keadaan marah, maka mungkin beban berat tadi bertambah lagi, bahkan mungkin lebih berat daripada sebelumnya, walaupun hanya kata-kata yang didapatkan, walaupun hanya muka masam yang didapatkan. Maka disinilah pentingnya untuk kemudian kita mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya hanya menyampaikan kisah dan kemudian kita bahas kisah tersebut. Sebab supaya kita merasakan betul-betul yang kita teladani di sini adalah Rasulullah SAW dalam permasalahan rumah tangga. Yang pertama, Rasulullah SAW menunjukkan sikap sayang kepada pasangan. Dan kemudian juga nampak oleh sahabat. Kita dapati dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan, aku lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyediakan tempat duduk yang empuk dari kain di belakang beliau untuk Safiyah. Karena Safiyah istri beliau, pada waktu perang Khaybar, Safiyah yang dibawa. Maka kemudian nampak oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang selalu berkhidmat kepada Nabi sejak kecilnya, sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Jadi kemudian beliau duduk di samping ontanya sambil menegakkan lutut beliau kepada Safiyah. Dan Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut agar kemudian bisa naik ke atas onta tersebut. Dan sedikit pun Nabi tidak menganggap itu sebagai satu kehinaan. Sebab cinta membuat kita akan mengalah untuk orang yang kita cintai. Cinta akan membuat kita memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Kaedah ini peganglah. Kaedah bahwasanya orang yang mencintai sesuatu akan siap mengalah untuk orang yang dicintainya. Contoh sederhana, kita pulang membawa makanan untuk anak-anak dan juga membawa makanan untuk kita. Anak mempunyai makanan masing-masing karena selera mereka punya khas, ya. Anggaplah soto, sate, kemudian juga kita belikan untuk mereka, ya, Kentucky yang dimasak oleh orang di pasar. Lalu kemudian karena kita suka lotek, kita beli lotek untuk kita. Tapi sampai di rumah, ternyata anak yang paling kecil minta lotek tersebut. Saya yakin nggak ada bapak dan ibu yang akan bertengkar dengan anaknya masalah lotek. Ya. Walaupun kita tidak suka makanan yang lain, walaupun makanan yang kita suka diambil oleh anak, maka kita siap mengalah. Begitulah cinta. Begitulah sayang. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam masalah cinta dan sayang ini, jangan dipakai lo kaidah orang Minang. Kaidah orang Minang tidak boleh dipakai Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jangan kakalah pudusin anakmu. Itu jangan dipakai. Ya. Jangan kakalah pudusin anakmu. Sebab kenapa? Cinta akan membuat kita mudah mengalah untuk orang yang kita cintai. Maka kalau seandainya suami membukakan pintu untuk istrinya, atau mobil untuk istrinya, itu merupakan bagian daripada sesuatu yang akan mendatangkan, walaupun sebenarnya itu sederhana, tapi biasanya akan menumbuhkan sesuatu di dalam hati istri. Begitu juga dalam konteks suami pulang, sang istri sebelum suami membukakan pintu lebih dahulu, maka itulah di antara hal
Pak Ustadz lah gaya-gaya kau peraluji itu Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Justru pada saat sekarang inilah ketika ujian di luar lebih berat kepada pasangan kita, maka kita perlu membentengi dalam rumah dengan hal yang sangat baik. Supaya apa? Supaya bekal bagi sang suami yang akan keluar rumah begitu kuatnya, maka dia tidak akan pernah terpesona dengan orang lain di luarnya. Begitu juga dengan kondisi sang istri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, perhatian yang lebih terutama pada saat penting. Saya tidak hanya menyebut berkaitan dengan apa yang ada dalam hadis, akan tetapi yang ingin juga saya katakan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, walaupun hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang menyebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang penyayang dan lembut, dan beliau banyak menemani istrinya ketika sakit, maka bukan hanya di poin ini sebenarnya. Di sini kita dapati bahwasanya dalam hadis ini, ketika sang istri sakit, berarti pada saat itu penting bagi istri untuk ditunjukkan kepadanya sayang. Sebab itu akan memberikan energi kepada sang istri. Begitu juga ketika beban berat bagi suami di tempat kerjanya banyak, maka disitulah kadang-kadang diperlukan oleh sang suami energi yang lebih. Agar apa yang didapatinya dari sesuatu yang berat di luar sana akan menjadi energi yang kuat ketika dia di dalam rumahnya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan pernah kecilkan arti perhatian. Karena sesungguhnya kita semua sangat tahu perhatian yang kecil sekalipun akan mempunyai dampak bagi seseorang. Dan kita akan dapati betapa luar biasanya energi-energi dalam rumah tangga. Kalau boleh saya mengatakan ketika kita mendapatkan ungkapan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Baiti jannati. Rumahku adalah surga bagiku. Rumahku adalah surga bagiku. Kalau ingin mencari kebahagiaan, carilah di rumah kita masing-masing. Jangan cari di tempat lain. Khawatirnya ketika kita mencari di tempat lain, maka tempat yang seharusnya kita cari tidak pernah kita cari, namun kita mencari di tempat yang salah, sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita cari tersebut. Jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di rumah tangga kita masing-masing. Jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada orang terdekat dengan kita. Dan ketika itu ada, maka mudah-mudahan dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada penelitian yang dilakukan oleh salah seorang dosen ya, di UIN Imam Bonjol Padang berkaitan dengan apa rahasianya orang-orang tua yang usia pernikahannya sudah 40 tahun ke atas sehingga kemudian langgeng dalam kehidupan rumah tangga. Dan pada kesimpulannya ternyata hal-hal yang dianggap remeh oleh orang lain ternyata itu merupakan sesuatu yang kuat dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ustadz basabi sayang lo kini lo Ustadz ala gaya-gaya ke Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, enggak. Hati ini ada hati yang penuh dengan kelembutan. Ketika dipanggil dengan cara yang lembut, maka dia akan mudah luluh. Akan tetapi kalaulah kemudian kasar yang diberikan, maka biasanya balasannya justru juga sesuatu yang tidak pernah diinginkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika pasangan-pasangan kita kemudian ya perlu pada saat-saat tertentu, maka buktikanlah kepada mereka kita hadir bukan hanya untuk waktu-waktu senang. Kita hadir juga pada waktu-waktu mereka merasakan kesusahan, sehingga kemudian mereka mendapatkan kebahagiaan dari apa yang ditunjukkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya berkaitan dengan, saya hanya menyampaikan hadis di sini, kemudian kita coba ulas. Aisyah dan Saudah, ya, saling melumuri muka dengan makanan, artinya bergurau di depan Rasulullah SAW, dan kemudian Rasul tertawa melihat mereka. Ya. Tapi mungkin tadi saya melihat bahwasanya karena ada dua orang istri Nabi yang disebutkan di sini, saya khawatir disalahfahami. Saya buat hadis berikutnya, hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW hanya berhadapan dengan satu orang istrinya, yaitu kemudian Zaid bin Sabit mengatakan Rasulullah SAW itu suka bercanda dengan istrinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah ada minuman yang diberikan oleh sang istri pada waktu pagi, mungkin terasa kurang enak oleh kita. Dan kalaulah kemudian ya yang kurang enak tersebut lalu kemudian kita timpali dengan kata-kata yang tidak bagus, khawatirnya justru sehari itu mendung akan selalu hadir dalam rumah tangga.
Akan tetapi kalaulah kemudian kata-kata yang menunjukkan bahwasanya ya hal tersebut tidak menjadi apa-apa dan kemudian kita sikapi dengan cara yang bagus, maka kemudian yang terjadi adalah suatu kesenangan. Maka begitu juga dengan senda gurau. Ya, jangan sampai ketika di luar kita mudah untuk tertawa bersama teman-teman sejawat, akan tetapi di rumah maka kemudian muka ini berubah dengan cepatnya. Padahal kadang-kadang anak yang ingin dekat dengan kita hanya ingin mendengar gurauan kita sebentar saja. Kadang-kadang pasangan hidup kita juga ingin mendengar gurauan sebentar saja. Sebab ternyata itu memberikan sesuatu yang besar artinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan senda gurau ini juga berkaitan dengan panggilan. Jangan sampai panggilan seorang suami kepada istrinya, panggilan yang mungkin tidak menunjukkan hal tersebut. Walaupun hadis yang menunjukkan tentang Aisyah dipanggil dengan Humairah dikatakan oleh para ulama hadis semuanya adalah hadis dhaif, akan tetapi itu bukan menunjukkan bahwasanya semuanya tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan ada panggilan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis yang paling lebih kuat daripada itu adalah hadis yang dipanggil Aisyah itu dengan ya Aish. Artinya apa? Rasulullah SAW dengan istrinya itu punya panggilan khusus. Dan ternyata ini juga akan mengekalkan cinta dan sayang. Jangan sampai dari dulu, ya, dari awal-awal dulu mungkin panggilannya panggilan sayang, setelah itu panggilannya adalah panggilan seperti orang Minangkau. Ya, jangan sampailah 20 tahun berkeluarga, panggilan masih itu juga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, panggilan sekecil apapun juga punya dampak. Ya, oleh karenanya siapkanlah panggilan-panggilan khusus yang menunjukkan kita sayang kepada pasangan. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya pada usia tua dengan panggilan tersebut, kalau nggak mau didengar orang lain, cukuplah ketika berdua saja untuk panggilan tersebut. Sebab panggilan pasti punya dampak. Kalau panggilan tidak punya dampak, niscaya anak-anak kita mungkin tidak akan bertengkar dengan kawannya ketika dipanggil dengan panggilan buruk. Sebab respon itu sama. Cuma bagi kita orang dewasa kadang-kadang masih ditahan, bagi anak-anak ditunjukkannya bahwasanya panggilan yang buruk akan membuat dampak buruk kepada dirinya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, perlulah kita untuk kemudian menyiapkan panggilan. Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan panggilan sekarang, silahkan, ya, lihatlah dan ingatlah kira-kira apa momentum yang akan bisa untuk jadikan panggilan itu luar biasa, ya. Dan mungkin setelah ini selesai, langsung saja panggillah dengan panggilan tersebut supaya akan menimbulkan dampak. Kaji itu langsung ada prakteknya. Kalau seandainya Ustaz, lalamu kami panggil, mungkin ada panggilan lain juga yang perlu untuk dilakukan hal tersebut. Berikutnya Rasulullah SAW juga memberikan hadiah kepada istri-istri beliau. Dan juga, maka saya katakan pemberian hadiah kepada pasangan. Kenapa? Bukan hanya suami yang beri hadiah, istri pun juga mempersiapkan hadiah yang diberikan kepada suaminya. Sebab kenapa? Bukan tentang nilainya, bukan tentang besarnya, akan tetapi tentang perhatiannya. Kalau mungkin bagi anak-anak muda bunga saja sudah memberikan arti, apalagi bagi kita yang tua-tua yang sudah merasakan banyak hal yang kita hadapi dalam rumah tangga. Sebenarnya bukan tentang nilai daripada hadiah tersebut, tapi perhatian. Walaupun ketika perhatian ditambah dengan nilai, pasti juga akan mendapati sesuatu yang luar biasa. Ketika Raja Najasyi mengembalikan hadiah yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena beliau sudah meninggal dunia, maka dikembalikan oleh kepada Rasulullah SAW, maka istri Nabi mendapatkan masing-masingnya satu botol minyak kasturi, dan kemudian sisanya diberikan kepada Ummu Salamah karena janji Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah pada suatu ketika. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dahulu Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha berada dalam kondisi haid, tentu kondisi haid akan menghalangi seorang suami untuk mendatangi istrinya. Tapi apakah kemudian terjadi sebagaimana pandangan agama-agama yang ada tentang buruknya seorang wanita? Ternyata tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau pada waktu itu bangun pada waktu malam, maka kemudian dibangunkan Aisyah, dan kemudian beliau tidur di pangkuan Aisyah sambil kemudian membaca Al-Quran. Artinya apa? Romantis itu perlu untuk kita lakukan walaupun hal yang kecil saja. Dan ternyata itu menjadi kekuatan yang utama. Rasulullah SAW itu boleh dikatakan nggak pernah sakit kecuali sakit menjelang kematian beliau. Kalau kita ingin untuk mendapatkan juga kesehatan,
Maka jagalah kesehatan kita, tidur dan makan kita sebagaimana Rasul, dan juga jagalah cara kita bersikap dalam keluarga. Mudah-mudahan yang kita dapati tidak berbeda dengan apa yang didapati oleh Rasulullah SAW dahulunya. Berikutnya juga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu sering mencium Aisyah pada waktu puasanya, dan itu tidak membatalkan puasa. Yang kita ingin dapatkan di sini adalah, walaupun hadis ini tidak terlalu kuat, akan tetapi ketika kita melihat ada dasar dari periwayatan yang ada, menunjukkan Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada istrinya. Dan dalam hal ini, dia menjadi energi yang luar biasa bagi sang istri dalam menghadapi beban berat yang ada dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir mungkin berkaitan dengan suami istri, meringankan beban-beban yang ada pada suami, meringankan beban-beban yang ada pada istri, itu bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan cinta kita. Maka Aisyah kemudian mengatakan, Rasul itu biasa membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam rumah tangga, maka kalau kita ingin meneladani kebahagiaan yang akan didapatkan oleh kita, maka lakukanlah apa yang dilakukan Rasulullah SAW dahulunya. Walaupun bantuan yang kita berikan kepada sang istri dalam menghandle pekerjaan rumah tangganya tidak terlalu besar, tapi bantuan sekecil apapun akan mendapatkan sesuatu di dalam hati sang istri, dan dia akan menjadi energi yang luar biasa.